Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini sifatnya destinasi, yaitu ada bentuk pengibasan, untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta diskusi terkait budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini bukan sifatnya menggurui atau mengajari, bukan, tapi kita saling berbagi, berdiskusi bagaimana bentuk implementasi budaya positif di sekolah kita. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat kelak. Baik para ustaz dan ustazah sekalian yang saya muliakan, sebelum kita memasuki materi inti, terlebih dahulu saya akan tampilkan beberapa pertanyaan kronologi. Atau sebelumnya, saya mohon maaf, sebelum kita tampilkan pertanyaan kronologi, terlebih dahulu kita buat kesepakatan forum destinasi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Perlu ada kesepakatan. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jadi kita semua ini diharapkan bisa menjadi pendengar yang baik, saling menghargai satu sama lain. Kemudian semua peserta dibolehkan berpendapat. Namanya diskusi, ya kita boleh mengutarakan pendapat kita. Ada yang lain yang mau ditambahkan selain tiga ini? Siapa tahu ada dari peserta yang mau tambahkan? Tidak ada? Ya silakan. Boleh? Meninggalkan forum ketika ada urusan itu. Kita tambahkan. Jadi kalau di antara peserta ada yang tiba-tiba memiliki urusan yang penting yang besar, itu diizinkan untuk meninggalkan forum. Jika ada urusan. Ya baik, masih ada yang ingin menambahkan dari peserta yang lain? Kalau tidak ada, berarti cukup ya. Ya baik. Ya kita
menampilkan pertanyaan pemantik sebelum memasuki materi ini. Baik, apakah Bapak Ibu atau Ustaz dan Saudara sekalian setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Silakan, ada mic? Mungkin ada, atau bagaimana ini? Semua setuju? Kalau ada yang tidak, ada yang bisa utarakan pendapatnya, silakan. Mungkin dari Ustaz. Apa Ustaz? Ya, silakan. Kalau saya pribadi, pemberian hukuman dapat itu tergantung dari murid yang pertamanya. Karena terkadang ada murid yang tidak diberi hukuman, justru malah berkali-kali. Sebaliknya, ada murid yang ketika kita misalnya dia berbuat kesalahan dan kita tidak memberikan hukuman, tapi kita berikan pelajaran, maksudnya hukuman dalam arti yang lain, itu dia bisa terima. Karena ini kalau ada yang katakanlah sifatnya itu agak keras atau terlalu aktif, kalau hukuman diberikan itu dia justru membuat sakit, dia sakit keras. Ya baik, Masya Allah. Jadi sudah ada salah satu dari peserta bertanya pendapatnya tergantung dari sisi muridnya sendiri. Ya, tergantung dari karakternya. Kalau biasanya orangnya keras, ya aktif, itu biasanya malah tidak efektif hukuman ini. Tapi yang lain biasanya bisa mendisiplinkan selain dari karakter yang disebutkan tadi. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau sampaikan pendapatnya. Jadi tadi pendapat dari saudara itu masih sifatnya relatif ya, tergantung si murid. Nah sekarang ada pendapat yang lain. Apakah secara umum sudah pasti hukuman bisa mendisiplinkan murid, atau sebaliknya secara umum tidak efektif mendisiplinkan murid? Ada yang mau pendapat? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, untuk mendisiplinkan murid, saya rasa selalu memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan murid secara umum. Walaupun yang disebutkan tadi itu namanya juga hukuman, walaupun mungkin hukumannya bukan dari visi yang juga yang akan hukumannya dengan cara lebih daripada itu. Apapun misalnya apakah sesuatu yang keras atau bagaimana, bisa kita dulu berdoa saja di dunia berserta memberikan nasihat. Saya rasa itu yang sebenarnya bermanfaat secara langsung, walaupun mungkin hal yang lain kecuali yang selama ini dilakukan misalnya saya rasa yang hukum itu dapat mendisiplinkan siswa, tapi ya dilarang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Ya, baik, terima kasih, Masya Allah. Jadi dari Sultan tadi mengutarakan ya tergantung juga bagaimana cara kita menghukum ya. Karena ada juga dari Sultan katanya ada sifat hukuman itu ya sekedar kita dulu berhadapan dengan dia, dinasihati itu ya menurut beliau masuk kategori hukuman yang bisa mendisiplinkan. Baik, jadi itu mungkin cukup dulu. Nah, ini sebagai pemahaman awal ya terkait hukuman. Sebentar insya Allah setelah
gali materinya, mungkin nanti ada pandangan lain. Ya baik, terima kasih atas masukannya atau pendapat. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Semua setuju? Sepakat? Atau ada yang tidak setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Mungkin ada yang bisa berikan alasan? Silakan. Apakah betul hadiah yang kita berikan kepada murid bisa meningkatkan prestasinya? Ayo silakan. Ada yang bisa berikan alasan? Kalau setuju, kalau tidak, kenapa juga? Tidak. Ya silakan. Ya, pakai mic. Oh, mati baterainya. Ada kayaknya baterai di dalam tos sana, tak tahu. Ada di industri itu kayaknya baterai. Ya itu banyak lagi. Ya silakan. Kalau pertanyaan saya sendiri setuju Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita yang di SD khususnya itu anak-anak itu lebih apa ya, lebih termotivasi. Misalnya ketika kalau saya pribadi Ustaz di kelas, siapapun yang melakukan hal misalnya membuang sampah, menyapu, tanpa disuruh itu pasti misalnya beberapa pekan ke depan saya mau berikan hadiah. Nah dari situ terbentuk kebiasaan mereka bahwa meskipun kita tidak diberikan hadiah tetap akan dilakukan. Jadi intinya hadiah itu mempengaruhi prestasinya siswa, entah itu dari akhlak atau dari akademiknya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih atas jawaban. Jadi intinya bisa meningkatkan ya. Baik. Dari guru Ikhwan mungkin ada yang mau beri alasan yang lain. Silakan, Ustaz Asrul. Mungkin jawabannya jadi dengan teman tadi, jadi juga hadiahnya. Kadang kalau anak SMP tidak sama dengan SD hadiahnya. Kalau dia disamakan dengan biasa, anak SMP ini tidak terlalu berbeda. Misalnya kayak waktu anak itu biasa dia bisa jadi membeli, jadi mereka menilai hadiahnya. Ya baik. Jadi insya Allah ada jawaban yang lain dari Ustaz Asrul. Ya tergantung juga tingkat unitnya ya dan jenis hadiah yang diberikan. Kadang kalau SMP ya tidak terlalu peduli, tidak terlalu antusias kalau hadiahnya hadiah terkecil. Ya baik. Tapi mungkin kalau SD ya semangat, kalau tidak wafat atau yang lainnya yang dianggap kecil tetap mereka semangat meningkatkan prestasi. Tidak ada yang lain atau sudah cukup? Maksudnya sudah cukup. Mungkin sedikit beberapa yang disampaikan oleh Ustaz Nasir, karena di kawasan ini program
tersebut ada satu yang bawa hadiah yang merupakan koleksi produk sebagainya. Mereka disebut dari kita memulai yang bisnis. Saya rasanya bisa misalkan terkait masalah tentang lain. Biasanya saya tulis namanya pasalnya. Saya tidak bisa menyebut yang berat, maka akan mendapatkan hadiah. Dan mereka itu berlomba untuk naik ke depan, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan ketika mereka naik lalu tidak bisa menjawab, mereka tidak akan mendapatkan hadiah. Dan tidak ada dengan yang lain. Ya, jadi menurut saya dengan pemberian hadiah ini ya cukup meningkatkan prestasi kita dalam kelas. Jadi pemberian yang baik ketika ada hadiah. Ya baik, insyaallah terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut sepertinya berdasarkan pengalaman beliau, pengaruh dengan hadiah di SMP bisa meningkatkan motivasi belajarnya dan prestasi. Ya baik, jadi itu untuk pengamanan kita terkait hadiah atau penghargaan. Intinya semua hadiah bisa meningkatkan prestasi murid. Ya baik, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Apakah ini setuju? Semua guru setuju. Kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Saudara-saudara? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Satu atau dua orang? Silakan. Apakah yang harus guru ini yang solusi untuk murid ini? Silakan. Coba. Ya, semua. Ya, dari kata harus, guru harus mampu. Tentu kita sebagai guru berperan juga sebagai orang tua. Namun kalau kita fokuskan ke guru ya, tentu berbeda juga dengan semua orang yang berperan di sekolah, pada sekolahnya, pada pesertaannya, proyeknya. Dan kita semua harus bekerjasama untuk memberikan solusi di setiap orang yang bermasalah. Kemudian berikutnya, tentu ini wilayahnya cuma di sekolah. Jadi kita juga bermasalah di sekolah, tentu ini tanggung jawab kita semua, guru harus mampu memberikan solusi. Adapun sebenarnya di rumah, maka kita harus berkolaborasi dengan masalah-masalah mereka selain dari kami di sekolah. Jadi saya berpendapat guru harus mampu memberikan solusi. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, saudara. Jadi intinya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah, untuk setiap murid yang bermasalah. Tapi kalau jadi keseluruhan itu kan cuma guru, semua PPK itu juga hendaknya memberikan solusi. Baik, siapa yang mau berpendapat? Tapi baiknya apa? Dan tidak ada. Baik, ada yang berbeda, ada yang tidak setuju. Atau semua sepakat ya? Kuatnya, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Atau sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut yang terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Bagaimana Ustaz dan Ustaz sekalian
Ada yang mau berpendapat terkait setuju tidaknya? Ya, silakan. Jadi ada saat dimana itu bisa berpakai sebagai saat sebagai ibaratnya orang tua jadi sebenarnya relatif juga tergantung dari siswanya dia gimana karena kalau kita bicara tentang SMA guru berperan sebagai teman seperti ini menurut pendapat saya pribadi dia lebih cocok untuk guru berperan sebagai teman. Cuman tetap melihat ada yang namanya bahasa berdasar antara guru dan siswanya. Kalau di usia-usia misalnya kalau menurut konsep pribadi ada usia-usia seperti mana guru bisa berperan sebagai teman. Ya baik, insyaallah. Jadi menurut ustazah relatif tergantung juga tingkatannya ya. Kalau SMA ya bisa jadi cocok kita berperan sebagai teman bagi. Baik, mungkin ada pendapat yang lain atau sama? Saya guru berperan sebagai teman begitu. Jadi saya setuju dengan perkataan transparan itu juga perkataan. Tentunya guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya kalau dimaksud berperan sebagai teman bagi murid dalam hal misalnya ketika murid membutuhkan ingin bertanya sesuatu yang terkait hal-hal pelajaran maka ya kita memberikan porsi kita di situ untuk menjalankannya sebagai seorang pengajarnya seperti sambungan satu itu di guru di kayaknya di hal-hal seperti ini tidak bagus bertanya terkait pelajaran dari guru dan itu. Kalau mungkin terkait hal seperti itu saya setuju guru sebagai teman. Jadi guru itu saat itu siswa itu bisa bertanya terkait pelajaran ketika dia tidak tahu dimanapun gurunya ada di sekolah dari siswa apapun yang ada di kantor kelas dan di depan ruangan ketika sendiri memerlukan untuk bertanya maka di sini saya sepakat bahwasanya guru sebagai teman di mana guru memberikan jawaban-jawaban yang mengatakan siswa supaya mendapatkan jawaban dari apa yang dia ditanyakan. Tapi kalau dulu jadikan sebagai teman dalam arti yang teman yang tidak tahu yang bisa di situ apa saja dari intonasi suara dan sebagainya ya kayak itu dan sebagainya saya mungkin tidak kenapa ya di mana kita hanya setiap masukkan kalau di dalamnya edukasi bisa terus sebagai seorang teman yang mendengarkan apa yang yang dulu besar dari satu yang mengatakan pelajaran dan lain dalamnya teman seperti itu Ya baik, terima kasih jawabannya insyaallah. Jadi satu berpendapat dari sisi yang lainnya, dari sisi kondisi dan keberadaan bagaimana ikhlas dan guru yang murid itu dia sebagai teman tergantung kondisinya. Kalau tadi yang tergantung objeknya, si muridnya tingkatan mana dia. Baik, silakan. Apa Ustaz? Iya. Kalau kami pribadi ini apa terkait dengan Ustaz, kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Terkadang ada lagi dia maksudnya karena dianggap Tuhan jadi kayak kurang rasa segan atau kurang rasa menghormatinya gitu. Misalnya kalau di SMP kan kalau saya itu pendekatan kita kepada mereka itu dia seorang anak. Jadi ada momen tertentu yang kita menjadikan diri kita
sebagai teman kewajiban mereka. Nah, karena terkadang mereka menolak bisa untuk ayat itu. Jadi, ketika misalnya kita minta bantuan, bahwa dari sini, misalnya kayak gitu bisa jadi kalau untuk oh ya katanya juga boleh saya kira aku juga seperti itu. Jadi tergantung dari batasan kita menjadikan diri kita sebagai teman mereka. Boleh menjadikan diri kita teman mereka, tapi juga punya batasan agar mereka juga sebenarnya tetap teman kita. Seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Jadi Ustaz tadi intinya ada batasan yang perlu kita jaga kalau kita ingin berperan sebagai teman untuk kita ya, agar supaya kita tetap berwibawa bisa ganti oleh kita. Masya Allah, syukur. Ada yang lain? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan? Silakan. Sebelum saya mulai mengajar atau awal masuk dalam kelas, saya menyampaikan kepada bahwa ada aturan tersendiri antara guru dengan murid di dalam kelas. Saya sampaikan bahwa ketika di dalam kelas itu ada aturan tersendiri antara murid dengan siswa. Jadi kalau di dalam kelas sampaikan bahwa kalau dalam kelas antara kita dengan siswa dengan guru. Kalau di luar kelas kita berteman seperti biasa. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa dalam juga yang tidak berbeda itu. Terkadang ada seperti yang orang saya itu menyampaikan masalah-masalah ketika di luar kelas, di luar dari pembelajaran seperti itu. Misalkan salah satu contohnya, misalkan samping yang tidak tiket, misalkan. Jadi di luar kelas mereka sampaikan ke saya. Saat ini si ini tidak menyaksikan, saat ini melakukan pelanggaran, saat ini melakukan kemudian seperti itu. Kalau di dalam kelas mereka memahami bahwa di awal mereka sampaikan bahwa saya di kelas itu batasannya dengan kalian semua ini antara guru dengan murid. Jadi dan sekali-kali baik melakukan tindakan hal yang menurut saya misalkan tidak selani seperti itu. Dan kalau di luar, ya biasa. Terkadang saya dapat informasi dari semua kelas, misalkan dari kelas 7 dan mereka masalah kelas 8 juga ada, kelas 9 juga seperti ada masalahnya terkait apa yang mereka hadapi selama ini. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, insyaallah. Jadi sebagian juga berpandangan ya, tergantung dari waktu dan tempatnya ya. Kalau dalam kelas sementara belajar di kelas ya bersihkan sebagai guru antara guru dan murid. Tapi kalau di luar kelas bisa kita berperan sebagai teman untuk mereka sehingga mereka juga bisa tidak sungkan untuk mengungkapkan masalah-masalahnya atau melaporkan pelanggaran temannya misalnya. Baik, insyaallah luar biasa sekali ya, pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang diutarakan oleh para ustaz sekalian. Jadi ini sebagai awal dari pembahasan kita dan juga sebagai pemahaman awal terkait budaya positif di sekolah kita. Baik, selanjutnya jadi terkait budaya positif, tentu objek utama yang kita ingin jadikan sebagai warga sekolah yang berbudaya positif adalah murid kita. Dan memang pendidikan itu berorientasi pada murid, berpihak pada murid. Hanya saja perlu diingat, kita sebagai guru atau pendidik itu ibarat seperti petani. Ya, petani, namanya petani,
menuntun tumbuhnya padi, ya, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau sesuatu yang mengganggu hidup tanaman padi. Tapi ingat, petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Ya. Jadi kita juga sebagai guru atau pendidik seperti petani, ketika mendidik murid kita hanya bisa menuntut saja, mengarah dan membimbing. Jangan dipaksa ya, sesuai dengan mau kita. Tidak bisa. Ya, ibarat padi mau diubah menjadi jagung, tidak bisa. Masing-masing murid itu memiliki karakteristik tersendiri, keunikan tersendiri, kodrat tersendiri. Nah, kita sebagai murid dan sebagai guru itu hanya bisa menuntun murid kita agar mengarah kepada budaya positif. Ya, baik. Itu mungkin pemahaman awal kita sebagai seorang guru. Ingat, kita hanya sebagai penuntun saja, pembimbing. Adapun murid kita bisa berakhlak baik, itu dikembalikan lagi kepada si muridnya, kembali kepada hidayah Allah yang memberikan kepada murid tersebut sehingga bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita hanya bisa memberikan hidayah, ya, adalah besar, petunjuk, bimbingan. Adapun hidayah taufik dan ilham itu hanyalah Allah yang bisa berikan kepada hamba-hambanya, dan juga dikembalikan kepada, ya, kehendak si murid. Tidak ada kehendak hamba, ada kehendak Allah, dan kehendak hamba itu ya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sekarang kita mulai masuk di materi ini, konsep-konsep inti budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti jadi ada 6 yang insya Allah kita akan bahas. Saya insya Allah akan bahas poin 1 sampai 3. Nanti Ustaz Bahar akan bahas poin 4 sampai 6. Ya, 6 yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk di materi yang pertama, disiplin positif. Baik, sebelumnya apa menurut rekan guru sekalian terkait kata disiplin? Apa itu disiplin? Menurut Pak, apa yang kita pahami setelah ini tentang disiplin? Mematuhi? Betul. Baik, ada yang lain? Apa itu disiplin? Kapan seorang santri atau murid dikatakan disiplin? Tadi sudah ada jawaban, Masrul, mematuhi aturan. Ada yang lain? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi yang lain? Akhwatnya? Apa yang kita pahami selama ini tentang disiplin? Apa Ustaz? Ya. Disiplin secara pribadi itu menurut saya adalah sesuai dengan SOP yang berlaku di suatu tempat. Di mana kita berperan atau kita bekerja melakukan sesuatu itu sesuai dengan SOP dan yang ditetapkan oleh pelatih seperti itu. Baik. Jadi menurut Ustazah sesuai dengan SOP, di mana kita berada itu mana disiplin menurut Ustazah. Ya baik, kita tampung dulu ya pemahamannya. Sekarang kita lanjut materi. Oke, sebelum kita bahas disiplin positif, ini ada sebuah ilustrasi. Kira-kira siapa yang memiliki
kontrol yang paling kuat untuk membuka kepalan tangan yang digenggam dengan sangat kuat. Misalnya saya genggam kepala tangan saya. Siapa yang memiliki kontrol yang paling kuat yang bisa melepasnya? Saya atau saudara sekalian? Ya, saya sendiri. Ya, saya sendiri. Biar diapakan, biar digigitkan, biar dibuyukkan. Tapi kalau saya tidak mau buka, saya tidak mau buka. Iya. Nah, sama halnya santri. Santri itu bagaimanapun dia dibujuk, dinasihati, tetap kontrolnya itu ada pada dirinya sendiri. Sudah paham ya? Hubungannya. Sama kita ini, kalau kita kepala tangan kita, yang bisa buka, yang paling memiliki kontrol yang paling kuat kita sendiri. Iya. Biar teman kita coba buka kepala tangan kita, kalau kita genggam kuat, tetap kita yang paling memiliki kontrol. Baik. Ketika kita mau mengubah santri kita menjadi lebih baik, ya, memang faktor dari luar itu juga kadang berpengaruh. Faktor dari luar kadang berpengaruh, tapi yang paling kuatnya itu kembali lagi kepada kontrol si murid itu. Mau tidak dia berubah? Ya, sudah paham ya hubungan? Ya, jadi pergeseran paradigma teori kontrol ini teori dikemukakan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu kesalahpahaman. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, selama ini kan kita mungkin pahami ya, murid itu bisa menguasai murid, mengontrol murid. Dia paksa murid, kamu harus begini. Mungkin di awal dia nurut, tapi lama-lama kembali lagi tidak nurut. Jadi guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi ingat tadi seperti kepala tangan kembali lagi ke si murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencabut upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, tadi bujukan seperti itu. Memang ada pengaruhnya, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin di saat itu ketika dia dibujuk, dia melakukan dan setelah itu, kalau bukan dari dalam hatinya, ya, maka bisa jadi kembali dia melakukan pelanggaran. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Jadi biasanya dulu, misalnya terlambat di sampingnya, kamu terlambat terus. Kenapa terlambat terus? Tidak pernah tolong terlupa datang ini. Itu ya biasa ya. Jadi murid juga merasa bersalah, merasa apa ya? Gagal, pesimis kalau kasih terus. Ya. Baik. Yang terakhir yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama hanya kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dan jangka panjang. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin pada saat itu ketika dipaksa dia nurut, tapi setelah itu esok-esoknya kembali lagi nurut. Bahkan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Tapi jika mereka kalau sudah dipaksa-paksa, ya baik, lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk di
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Tadi sudah disebut apa ya? Bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, motivasi intrinsik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi adanya aturan itu faktor luar sebenarnya, pada tertib. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ditumbuhkan di kesadaran diri itu murid. Iya. Diajarkan supaya bertanggung jawab. Itu yang paling penting, yang menciptakan, mewujudkan disiplin positif di sekolah. Ya, terus disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi bukan guru yang kontrol murid, tapi murid sendiri yang kontrol dirinya. Terus disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi kembali lagi kepada kesadarannya sendiri, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Baik. Jadi ingat, disiplin positif itu intinya adalah kesadaran diri dari dalam diri murid itu sendiri. Kalau betul-betul mau di murid itu berubah dalam jangka waktu yang panjang terus menerus, maka buatlah dia sadar, kan? Ya, motivasi intrinsiknya. Ya, terus, kita selama ini kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, inilah tujuan utama dari kurikulum Merdeka, bisa mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mandiri, berkebijakan, global, bergotong royong, kreatif dan beragam kritis. Nah, kalaupun dicapai ini, ya, maka kita harus menerapkan disiplin positif. Ya, terus selesai materi yang pertama. Yang kedua, terkait motivasi perilaku manusia. Nah, terkait belajar positif kan yang dilihat itu perilakunya manusia. Kapan baik perilakunya, maka itu dikatakan belajar positif. Perilaku manusia itu ya ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang berasal dari luar eksternal. Ya, banyak santri dia takut terlambat karena takut dihukum. Ya. Banyak yang takut tidak punya tugas karena takut dihukum. Ya. Itu dari luar eksternal. Itu motivasinya. Ada juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tadi, yang hadiah. Itu juga motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Baik. Yang ketiga ini yang paling mengharapkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi internal intrinsik. Jadi dia berperilaku itu atas dorongan motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman atau mengharap imbalan hadiah dari orang lain. Baik. Terus sama halnya ya, kalau misalnya pemimpin kita mengundang kita dalam sebuah kegiatan, ya motivasi kita untuk datang itu dalam kegiatan itu 3 yang tadi. Ada yang datang dengan takut ditegur, dihukum, takut dipotong gajinya misalnya. Yang kedua, ada yang datang karena mengharap imbalan, misalnya mungkin ada uang transportasi. Yang ketiga, dia memang sadar butuh ilmu begitu, mau memperbaiki dirinya. Yang paling bagus yang mana kira-kira? Motivasi yang mana? Pertama, kedua, dan yang ketiga? Yang ketiga apa? Sama dengan santri. Kalau kita buat dia, kita berusaha untuk buat dia baik, ya, maka
terbuat dia berperilaku berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena dikasih keimbangan dan dia akan mau dibunuh misalnya. Baik, nah sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kata restitusi ini baru didengar di kita saja yang ikut program Guru Penggerak baru dapat juga istilah restitusi. Kalau hukuman mungkin sudah kita pahami ya, hukuman. Namun konsekuensi ini juga mirip dengan hukuman. Apa bedanya? Bedanya ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dia mengarah kepada apa menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi belum tentu menyakitkan. Ya, saya beri contoh ya. Membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya, ada satu kita yang terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, dia disuruh cuci WC, dihukum cuci WC. Nah, ini dia hukuman. Hukuman menyakitkan baginya. Apa hubungannya terlambat dengan cuci WC? Tidak hubungannya. Tapi kalau konsekuensi, misalnya dia terlambat 10 menit, sebentar kalau istirahat, kamu tinggal di kelas 10 menit untuk mengajar ketinggalan materi yang tadi kamu terlambat 10 menit. Misalnya mempelajari matematika, dia terlambat 10 menit, dia dapat materi di awal 10 menit, maka istirahat, ya. Jam istirahat kamu tinggal di kelas 10 menit, ya. Kamu harus mempelajari materi yang disampaikan sebelumnya 10 menit oleh gurumu. Bisa mungkin dengan temannya dia minta tolong jelaskan materi yang 10 menit itu. Itulah konsekuensi. Jadi masih ada hubungannya dengan pelanggaran. Paham ya, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Jadi bedanya itu biasanya kalau hukuman tidak ada hubungannya antara pelanggarannya sama hukumannya. Tadi dia terlambat, disuruh cuci WC. Tidak ada hubungan cuci WC dengan pelanggaran, dengan terlambat. Kalau konsekuensi ada hubungannya. Dia terlambat 10 menit datang ke sekolah, pas jam istirahat dia tinggal di kelas 10 menit. Iya. Dan biasanya kalau hukuman itu ya kadang samping nggak tahu, tidak tahu resiko. Tapi kalau konsekuensi dia tahu. Misalnya dia tidak sengaja gurunya dengar dia bilangin temannya, langsung disuruh stop sekali, itu hukuman. Belum disampaikan ke murid tentang apa konsekuensi yang harus dia dapatkan kalau dia celah temannya. Tapi kalau konsekuensi disampaikan memang di awal. Kalau ada yang celah temannya, maka hukumannya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Ya, gitu. Itu perbedaannya. Contoh lagi misalnya hukuman lari keliling lapangan. Misalnya si A terlambat di jam pertama mapel matematika, maka dia disuruh keliling lapangan 5 kali. Ini hukuman karena tidak ada hubungannya terlambat mapel matematika dengan lari keliling lapangan. Tapi kalau misalkan dia terlambat di pelajaran olahraga yang pertama, dia disuruh keliling lapangan 5 kali, itu konsekuensi. Karena namanya olahraga itu pemanasan. Nah, maka itu konsekuensinya kalau dia terlambat, maka dia disuruh dulu lari keliling lapangan sebagai bentuk pemanasan. Sudah paham ya bedanya? Itu antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu perbedaan yang kedua di sini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangkauan hukumannya. Ya. Jadi tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Baik. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi.
Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi ini tadi dia sebuah proses yang mengarahkan murid itu bisa sadar sendiri, bisa bertanggung jawab atas pelanggaran yang dia lakukan. Nanti rinciannya akan dijelaskan oleh setelah tentang restitusi. Intinya konsekuensi dengan restitusi ini dia identitas sukses. Ya. Dianjurkan dilakukan dalam pendidikan. Tapi kalau hukuman baiknya dihindari. Ya baik. Lanjut. Nah, sekarang berbicara tentang penghargaan kepada dia. Penghargaan yang kita berikan kepada murid kita itu pengaruhnya hanya kepada jangka pendek. Ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya. Jadi yang kita inginkan itu kesadaran dari dalam dirinya murid. Yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini biasa ya. Kita praktekkan juga kalau di kelas. Kalau kita terbiasa berikan hadiah, ya, maka di awal-awal semangat murid pasti bilang tidak ada hadiah hari ini. Langsung apa itu Ustaz? Langsung dah semangat bekerja. Ya, ini memang ini penghargaan bagus untuk jangka pendek dan tentu juga butuh konsistensi. Apalagi dana untuk beli motor misalnya, kita tidak mampu setiap hari. Siapkan hadiah. Nah, itu bisa berpengaruh pada motivasinya. Ya, ini diantara pengaruh penghargaan atau hadiah. Baik. Kemudian diantara juga penghargaan dapat merusak hubungan. Iya, iya tidak. Penghargaan dapat merusak hubungan. Misalnya dalam kelas yang dikasih hadiah itu terus yang minta menjawab, yang lainnya cemburu nih, terus mengasih hadiah, kita ada problem. Kemudian menurunkan kualitas. Ketika kita terbiasa berikan hadiah ke murid, semangat kerjakan tugas, kerjakan kuis misalnya atau games. Ya, bagus awal-awal. Ketika kita berhenti berikan hadiah, maka menurunkan kualitas dan mengurangi maksimal belajar, mengurangi juga kecepatannya. Mereka yang lagi teliti dalam menjawab pertanyaan, mengenai hadiah. Nanti dia semangat teliti ketika ada hadiah. Baik. Jadi ada tiga, ada hukuman, konsekuensi, penghargaan. Sebagai contoh hukuman, ya hukuman. Jadi hukuman itu memang berpengaruh hanya dalam waktu jangka pendek saja. Ya, misalnya ya, sering terjadi yang saya perhatikan di masjid. Kalau ada seorang masjid, semua santri diam. Ya, semua santri diam. Tak kala seorang tidak ada di masjid, kembali lagi semua SD. Jadi pengaruhnya hanya jangka pendek saja. Iya, dia hanya takut dihukum. Tidak ada kesadaran dari dalam dirinya kalau di masjid juga harus diam, harus tenang. Jadi yang paling bagus itu kalau mau betul-betul murid kita itu berubah ke arah yang lebih baik, itu bukan kesadaran diri dari dalam diri. Itu hukuman. Iya. Kadang di awal nih mulut. Iya. Lama-kelamaan kembali lagi ke. Kemudian konsekuensi memang agak bagus. Tapi kadang juga ada
misalnya yang dicontohkan oleh instruktur kami, ada seorang anak di rumahnya, ketika dia terlambat misalnya dalam subuh, atau dia tidak merapikan tempat tidurnya, maka orang tuanya suruh dipikirin. Jadi konsekuensinya, anakku, kalau kamu terlambat dalam subuh, tidak merapikan tempat tidur, kamu harus dipikirin. Setiap terlambat dalam sholat subuh, anaknya yang dipikirin, harus bantu orang tuanya. Suatu ketika, ibunya sakit, dan anaknya ini tidak dapat bangun subuh, dia tidak merapikan tempat tidurnya. Disuruh, anakku dipikirin dulu. Tidak dipikirin apa? Nah saya ini terlalu bangun subuh, tidak telat ya bangun subuh, berarti bangun tidurku. Kenapa dia dipikirin? Nah perhatikan, jadi dia dipikirinnya karena ibunya, karena takut akan konsekuensi, bukan karena kesadaran maupun orang tuanya. Itu diantara efek negatifnya kalau kita gunakan konsekuensi. Ya, sama halnya boleh. Kamu kalau tidak begini dapat poin konsekuensinya. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut poin, takut konsekuensi itu. Tapi kalau kita tekankan dari dalam dirinya harus begini karena begini. Misalnya datang ke sekolah karena itu bagian dari disiplin. Sebagai murid yang teladan misalnya, maka itu membentuk motivasi dalam dirinya. Saya ini sebagai teladan, saya ini sebagai satu yang disiplin. Bukan karena hukuman, tapi konsekuensi. Ya. Lanjut, terakhir dari saya terakhir, keyakinan sekolah atau kelas. Sebelumnya, kenapa bukan aturan sekolah? Kenapa harus kata keyakinan? Kira-kira, yang mana harus aturan sekolah atau keyakinan sekolah? Aturan kelas atau keyakinan kelas? Ayo, ada yang mau berbicara? Karena kalau aturan itu dia eksternal atau internal. Dari luar diri, santri atau dari dalam dirinya? Dari luar, aturan harus ditaati. Dari luar keyakinan dalam diri. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah muncul dari peraturan kelas atau sekolah. Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan, itu aturan sekolah. Maka apa keyakinan yang ditanamkan di situ? Harus menjaga kebersihan. Ada nilai menjaga kebersihan. Kita pakai helm ketika naik motor. Kita pakai helm karena apa itu? Karena aturan pemerintah atau karena keyakinan dalam hati? Mau selamat. Nah, pakai helm. Takut polisi. Nah, itu masih motivasi dari luar. Eksternal. Jadi kalau kita yakini pakai helm kali ini supaya selamat, insya Allah selamat kan. Di antara eksternal ini selamat kan. Kalau pakai helm. Kalau kecelakaan kali ini dan tidak parah kepala dan misalnya. Gimana yang lebih bagus? Keyakinan atau aturan? Keyakinan. Jadi ada pilihan yang polisi tetapi pakai helm. Walaupun ya misalnya hari raya saatnya dan streaming bebas kemana-mana pakai helm, tetap pakai helm karena memang keyakinan kita kalau pakai helm insya Allah selamat. Sama halnya keyakinan sekolah lebih bagus karena mengarah kepada keyakinan. Ya, kita meyakini harus misalnya disiplin, harus menjaga kebersihan dan seterusnya. Terus kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan positif universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Terus
Jadi ingat, keyakinan sekolah atau kelas itu kalimatnya positif ya. Jangan ada kata dilarang begini, dilarang bukan. Tapi dia kalimat positif. Misalnya ini, beriman dan bertakwa. Jadi kalau pernah ada yang minta tidak mau sholat misalnya, nah harus beriman dan bertakwa. Termasuk kehidupan iman, ya sholat karena Allah. Ya begitu. Jangan bilang kalau nggak sholat itu kasih poin 100. Nah, itu kurang bagus. Tapi bilang harus beriman dan bertakwa. Perangkat mulia, misalnya ada yang suka mencela temannya, ada tidak? Nah, itu mencela teman termasuk anak mulia tidak? Tidak. Jadi kita harus anak mulia. Jangan bilang poin, kasih poin karena bilang itu. Dan seterusnya, disiplin dalam segala hal misalnya, kalau dia tidak pakai sepatu, jadi, ya, apa yang harus melakukan? Yang lainnya apa? Disiplin dalam segala hal. Nah, termasuk disiplin itu harus pakai sepatu. Jangan bilang, kenapa sendal tadi pusat sekali itu. Kalau begitu dia kadang melakukan sesuatu karena faktor luar, bukan karena keyakinannya. Dan seterusnya ini sebagai contoh. Dan ini bagusnya nanti kita buat di tahun yang baru. Kita buat keyakinan sekolah atau kelas. Namun ini prosesnya juga agak panjang. Kita sudah praktekkan dulu di rumah kalian. Proses membuat keyakinan sekolah atau kelas itu agak panjang. Nanti insya Allah kita akan bagikan materinya di grup. Materi keyakinan ada. Jadi bagusnya juga ada keyakinan sekolah secara umum dan ada keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing wali kelas bersama murid-murid. Ya. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas, ingatkan keyakinan kelas. Misalnya ini keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas. Nah, kalau ada yang tidak kerja pikirnya, ingatkan keyakinan kelasnya. Ingat, salah satu keyakinan kelas apa? Harus melaksanakan tugas misalnya. Itu fungsinya keyakinan kelas. Ya baik, terus ya. Jadi sesi untuk saya sudah selesai. Berikutnya yang dilanjutkan oleh Ustaz. Sekian dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayafan sebelumnya sebelum saya serahkan ke Ustaz, kita kembali lagi ke pertanyaan romantik yang di awal tadi. Setelah tadi saya sampaikan ke teman-teman ini, walaupun sebenarnya masih ada kesempatan yang melengkapi sebentar, tapi kira-kira bagaimana sekarang pandangan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah betul? Berdasarkan materi yang sudah kita sampaikan, betul? Tidak ya? Walaupun iya, hanya dalam waktu yang tak pendek saja, sebentar. Hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi dalam waktu yang tak panjang tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid, betul? Sama juga dalam jangka waktu pendek, ya. Tapi untuk dalam jangka waktu panjang, tergantung. Kalau kita konsisten kasih hadiah dan siap kasih hadiah, itu bisa jadi. Tapi kalau tidak, siap-siap dari konsekuensinya. Bisa jadi murid itu tidak semangat yang belajar dengan hadiahnya, atau ada yang cemburu juga sama teman yang lain yang hadiah dan seterusnya. Guru harus mampu memberikan solusi yang sekretariat berkaitan dengan restitusi yang akan dijelaskan oleh sekolah. Ya, baik, sekian dari saya. Dari yang kami mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Halo, Pak, boleh bertanya? Iya, silakan. Iya, ya, saya tidak lihat tentang tentang konservasi lingkungan. Memang ini sering istilah ini sering muncul dari lain. Beda antara lingkungan dan konsekuensi. Karena memang terawal dibahasakan dengan konsekuensi bukan hukuman. Hanya kita kadang-kadang dulu itu tidak mau sabar. Pertama dengan Tuhan dulu, dan kedua tidak mau sabar, mau instan. Dengan cara instan bisa segera mengeksekusi. Lalu yang kedua, ketidaksabaran kita itu sebenarnya dengan cara ketidaksabaran kita itu ketika berat untuk seorang guru. Bagaimana kita dari sebagai calon guru berat atau saya guru berat misalnya. Belum masih pendidikan ya. Maaf ya. Bagaimana mungkin dengan itu yang sudah dapat menentukan bagaimana menjadi seorang guru yang bisa konsisten. Karena ini lebih harus konsisten seorang guru dalam konsekuensi itu tadi. Karena boleh jadi dalam proses konsekuensi itu ada pendampingan dan pengawalan seorang guru yang berat. Kadang kita mau bahwa kita tahu sesungguhnya konsekuensi berbeda. Seperti tadi misalnya contoh yang diberikan seorang yang terlambat 10 menit. Diberikan konsekuensi lewat durasinya untuk sampai itu 10 menit. Ini sering kadang-kadang saya sadar kelas. Saya mau mesti ketahuan itu sebagai seorang yang memberikan konsekuensi. Jadi misalnya dan konsekuensi itu kan masuk kesepakatan juga diberikan. Kemudian harus dikawal dengan waktu saya itu mengawal mereka. Jadi tidak banyak. Mungkin opsi dari ilmu yang seperti dapat. Bagaimana seharusnya? Yang kedua tentang terkaitan dengan reward, memang beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa itu sebenarnya justru menyebabkan anak bergenerasi reward. Harus mengharap keikhlasan sehingga akan terbentuk perilaku itu kita nanti masa depannya dia akan terus berpikir seperti itu. Nanti dia akan disebut orang bohong. Di satu sisi, misalnya dipentingkan beliau terutama dalam ambil seperti ini. Kenapa? Karena sebagai sebagai bentuk penghargaan, apresiasi dari kita di sekolah agar terjadi proses berpikir kepada yang lain. Oh, ada sesuatu kalau yang bisa dilihat yang terjadi yang tidak dapat belum tidak dapat jadi masuk dunia keseluruhan. Begitu ya. Kalau seperti itu bagaimana? Apa masih tidak boleh? Silakan. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait implementasi konsekuensi, jadi kembali lagi kepada gurunya memang dia termotivasi melakukan itu karena motivasi apa? Kan terlihat tiga motivasi perilaku manusia. Coba tadi kita tunjukkan. Kalau dia lakukan karena menghindari hukuman dari kepala sekolah misalnya. Nah ini yang tidak efektif. Atau yang kedua karena mau imbalan dari kepala sekolah misalnya, ini juga tidak efektif karena dia dari eksternal. Tapi kalau dia melakukan itu memang dia sadar bahwa dia guru dan dia ingin melihat anaknya itu muridnya itu baik, ya maka itulah motivasi yang paling baik. Itulah yang membuat dia konsisten melakukannya. Jadi kembali lagi juga kepada situ, yang juga cuma murid yang mau dikasih sadar ini motivasinya, tapi juga gurunya. Bahkan bagaimana dia mau konsisten melaksanakan konsekuensi bukan hukuman. Ya. Tapi yang paling bagusnya tadi kita belum jelaskan secara rinci ya, nanti bisa bahas tentang restitusi yang paling bagusnya dilakukan seorang guru. Nanti akan jelaskan.
tadi konsekuensi masih ada sedikit sisi negatifnya. Kemudian yang kedua tadi terkait yang kedua hadiah ya, penghargaan. Kenapa di ke-13 dan kurikulum mereka dihilangkan ranking? Itu salah satunya ini penyebabnya. Ya, karena pemberian penghargaan itu memang ada juga positifnya, tapi lebih banyak negatifnya saja. Lebih banyak negatifnya. Jadi kita dalam melaksanakan sesuatu itu ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Kalau lebih banyak mafsadatnya, dampak negatifnya ditinggalkan. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya itu yang kita lakukan. Ya, jadi memang ada juga sisi positifnya penghargaan itu. Ada saja tadi lebih banyak negatifnya, lebih banyak negatif. Baik, sekarang cukup ya. Sekarang mau saya? Menurut saya itu memberikan apa yang saya tidak tadi. Ya, insya Allah ini tadi saya sepanjang diterangkan dari tadi ini konsep yang saya pikir langsung ada di kepala saya, konsep terkait dengan mungkin semua ternyata yang diterangkan tadi sebenarnya sangat berlebihan sekali dengan konsep dalam kitab ini tadi dirangkai dan pendidikan yang dimana tadi mungkin dilakukan seperti Allah ketika beribadah yang pertama membantu dan juga yang sudah untuk mendapatkan kuasa dari apa yang mudah dan juga memalukan dari akal ketika ada yang melanggar. Yang mungkin itu tadi ya itu hal yang saya rasa tadi hal yang berat karena kalau itu dalam pengawasan pertama ya semua sudah sangat berat sekali untuk dilakukan oleh setiap individu siapapun itu di luar beberapa orang saja dan memang mereka mungkin akan menjelaskan dengan itu umumnya ya kalau di pasangan tadi sudah atau mereka itu yang biasa ini tapi saya ingin kesempatan tadi kayaknya sangat berlebihan sekali dengan bahasa agama kita kalau saya tarik mungkin dari situ tidak begini materi yang mungkin semuanya mungkin selesai tapi ada sisi kesamanya saya sudah mungkin ya kita di kelas di nanti di sekolah akan tidak banyak sekali mendapatkan materi ini dan kita lebih banyak mengarahkan santri untuk supaya dia buat kesadaran diri tadi dan ya sedikit kita makin kasih teman dan sering sekali di sini dan juga tenaga dari ya sebelum sekali jadi itu nanti sudah hal-hal yang kita ya baik, terima kasih. Jadi memang ada kaitannya ya. Karena kalau kita lihat juga tadi ada bahasa keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Karena memang akhlak yang baik itu berbentuk dari akidah yang baik. Iya, keyakinan yang baik. Makanya Nabi SAW bersabda menghubungkan antara akidah dengan akhlak. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatul khairan yes. Siapa yang beriman, ini kan keyakinan. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa implementasinya? Falyatul khairan yes. Hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Asal ini kalau dia termotivasi melakukan perilaku baik karena keyakinannya, maka itu yang paling efektif. Ya, yang baik. Terima kasih saudara atas tambahannya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke saudara. Afwan, Ustaz Afwan. Ya. Mungkin bagus nanti kalau kita menyusun SOP atau nanti dan sebagainya itu termasuk konsekuensi ini berdasarkan ini. Ya,
insya Allah kita terapkan dari materi ini mungkin pada saat praktek dan kuliah khusus sama-sama. Gimana saja? Masih ada? Iya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para saudara dan saudara yang kami muliakan dan hormati, selanjutnya ya, terkait dengan disiplin positif untuk 3 materi yang terakhir. Nah, dilihat dari waktu ini sisa setengah jam untuk masuk waktu itu. Jadi kemungkinannya semoga masih bisa bersatu jalan yang rapat setelah itu. Baik, yang pertama terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus pahami bahwasanya santri kita apapun gerak-geriknya, apapun yang mereka lakukan dari perbuatannya dan segala hal yang menjadi dampak apa yang mereka lakukan itu karena ada kebutuhan dasar yang mereka ingin capai. Kalau kita lihat di atas pernyataannya adalah seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi santri atau murid, ketika mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar mereka dengan cara positif, maka mereka akan berpikir yang negatif. Jadi ini yang menjadi pikiran kita bersama, bagaimana santri atau siswa mereka di sekolah mendapatkan kebutuhan mereka dengan cara yang positif, ya dengan hal-hal yang kita sediakan di sekolah. Baik, yang saja berikutnya. Ya, dari kebutuhan dasar manusia yang kami temukan dari pelatihan ada 5. Jadi yang pertama, ya mereka ingin bertahan hidup. Kemudian ingin meraih kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian juga mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Dan yang keempat ingin meraih kebebasan. Dan yang terakhir ingin meraih kesenangan. Jadi ini telah dirinci dari kebutuhan dasar manusia atau siswa, ya, sebagai objek utama kita di sekolah kita ini. Mereka melakukan semua hal-hal baik itu yang negatif ataupun yang positif karena mereka ingin meraih kebutuhan dasarnya. Baik, kita lihat contoh kasus berikut. Ini ada kasus, kita perhatikan Ibu Dian ya mengajar di sebagai wali kelas di kelas 8 dan ada siswanya yang bernama Tommy ya, yang dimana Tommy ini telah melakukan sebuah pelanggaran yaitu Tommy selalu meminta bekal makanan siang ya temannya secara paksa, ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini, bagaimana Ibu Dian, apa yang dia lakukan? Kira-kira bagaimana Ustaz? Kira-kira apa alasan ini? Ya, bukan Doni di sini, tapi Tommy. Jadi kira-kira menurut Ustaz sekalian, Tommy ini yang selalu meminta bekal makan siang temannya karena maksa, kira-kira apa alasannya? Dan kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar yang sebelumnya tadi, ya coba kita lihat tadi ada kebutuhan dasar 5, ya. Kira-kira dari 5 itu dengan studi kasus yang sebelumnya yang tadi, kira-kira yang mana masuk dari kebutuhan dasar itu? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi kasusnya Tommy meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Ya, jadi Tommy salah lapar. Jadi dia mau bertahan hidup. Ada yang lain? Sepakat bertahan hidup.
senang melihat temannya menderita atau bagaimana? Ya, kira saja. Baik, berikutnya. Jadi hampir semuanya masuk. Hampir dari 5 kebutuhan dasar yang masuk. Yang pertama, yang tadi disebutkan, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi mungkin Tommy lapar, dan orang tuanya juga tidak membawakannya bekal dan menyiapkan makan siang, maka kebutuhan dasarnya adalah dia ingin bertahan hidup. Dia juga ingin kenyang seperti teman-temannya, tapi karena dia tidak mendapatkan dengan cara positif, mungkin karena disiapkan oleh orang tuanya atau dia beli sendiri, dia tidak mendapatkan tersebut, maka dia dengan cara negatif dengan merampas bekal teman. Jadi alasannya karena bertahan hidup. Berikutnya juga ada alasannya karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, maka dia dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi terkadang Tommy berusaha untuk membuat pelanggaran karena dia butuh dan ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari gurunya, dari orang tuanya, dan rasa diterima. Sehingga hal berikutnya tidak terjadi, sehingga sering disiapkan makannya oleh orang tua seperti itu. Yang berikutnya juga ada kebutuhan Tommy mendapatkan kekuasaan tugas. Mungkin karena temannya setelah dia rampas, maka temannya itu menjadi takut dan dia selalu menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan merasa berkuasa. Ya, berikutnya kebutuhan dasar yang keempat, ya, termasuk juga ada kebebasan. Tommy ini, ya mungkin dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibu terus dibekalnya, mungkin nasi telur tiap hari. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang bervariasi, mungkin yang beraneka. Maka Tommy ingin bebas mencoba makanan teman-temannya. Ini mungkin dia termasuk ya. Yang berikutnya adalah ya kesenangan tadi ada dari Ustaz menunjukkan ada kesenangan. Ya mungkin Tommy ini mencari kebutuhan dasarnya dengan meraih kesenangan dengan cara dia merebut makanan dari temannya secara paksa karena dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang besar. Menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, jadi senang melihat temannya kesal atau marah. Bukan ada yang senang kalau temannya menangis. Ini di antara beberapa alasan dari ketika seseorang siswa atau murid kita ini melakukan tindakan negatif. Di sana ada kebutuhan dasar mereka yang ingin mereka capai. Maka selanjutnya sebelumnya lagi. Ya, jadi sebagai kesimpulan dari kebutuhan dasar manusia, jadi kita sebagai guru, saudara-saudara sekalian harus memahami ketika murid kita melakukan tindakan negatif, maka sebagai seorang guru harus memahami bahwa siswa tersebut mungkin saja melakukan hal tersebut karena tidak mendapati cara-cara yang positif sehingga mereka melakukan hal yang negatif. Maka kita harus selalu memaklumi dan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Baik, selanjutnya adalah ini yang tadi posisi kontrol restitusi. Ini materi yang kedua dari saya. Ya, jadi posisi kontrol restitusi. Penguatan lagi, penguatan terkait restitusi. Jadi restitusi ini sebenarnya adalah pendekatan atau ya ketika siswa melakukan permasalahan atau ada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan, maka seorang guru ya sangat ditekankan untuk bisa melakukan restitusi, yakni fokus dalam perbaikan atau dalam ada tahap-tahap bagaimana permasalahan itu bisa selesai dengan baik. Ada restitusi ini, ada tahap-tahap tertentu yang dilakukan dalam
perbaikan. Ya, di antaranya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghubung. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini misalkan siswa kita telah melakukan pelanggaran, telah melakukan hal yang negatif, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru? Kira-kira dari kelima ini yang mana yang paling baiknya? Apakah kita atau bisa kita kembali ke diri kita masing-masing? Sekarang kita dalam posisi mana dari kelima ini? Ketika melihat santri kita melakukan perbuatan yang negatif, apakah kita selalu menjadi penghukum? Apakah kita selalu menjadi pembuat merasa bersalah? Ataukah ketika dia melakukan kesalahan kita menjadikan posisi diri kita sebagai temannya atau sebagai pemantaunya, sebagai pemimpinnya? Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa dari 5 posisi ini yang paling ditekankan adalah posisi yang terakhir. Ya, sekarang kita lihat pembahasan besar. Ya, ini kalau ini bisa diperbesar. Ya, ke atas lagi. Ya, baik kita perhatikan ya. Di sini sudah dikategorikan ya dari identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi ketika kita sebagai guru kemudian ketika melihat atau mendapati siswa kita melakukan perbuatan yang negatif, ternyata kita ketika kita memposisikannya sebagai penghukum atau pembuat, ya, merasa bersalah, apa yang termasuk identitas guru yang gagal. Kenapa? Karena tentu dari 2 identitas ini sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah tentu menjadikan siswa kita justru semakin terpuruk atau semakin merasa ya tidak ada lagi perbaikan. Berbeda dengan identitas berhasil atau sukses yang dimana ketika siswa kita melakukan pelanggaran atau perbuatan negatif, maka kita sebagai pemantau, ya, kemudian kita sebagai pemantau, dan yang terakhir yang lebih bagus adalah kita sebagai manajer. Apa perbedaannya? Ya, kalau kita lihat dari penghukum ke bawah, jadi sebagai penghukum itu, misalkan ya guru berbuat, jadi dia menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini hal-hal tentu dari yang perlu kita hindari ketika mendapati siswa kita yang bermasalah atau melanggar. Dalam bentuk perkataan juga yang kita lihat, ya, kalau mau dia melakukannya saya akan. Nah, ini bentuk termasuk identitas yang gagal atau tidak berhasil sebagai pendidik atau guru. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, tidak justru kita semakin menjadikannya dia lebih jatuh lagi atau lebih bersalah lagi, fokus terhadap kesalahannya. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi ketika siswa melakukan kesalahan. Kembali di materi sebelumnya, mungkin mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif, namun terhalangi dengan berbagai macam hal, maka dia secara refleks melakukan hal yang negatif untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol positif sebagai teman. Nah, ini juga sudah tadi dibahas bagaimana guru ketika menjadi teman sesuai dengan kondisi dan karakter siswanya. Kemudian sebagai pemantau, ya. Kemudian juga sebagai manajer. Jadi sini sebagai intinya adalah yang paling dianjurkan sebagai guru ketika mendapati siswa yang melakukan perbuatan negatif adalah memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, di sini manajer sangat berkaitan erat dengan keyakinan kelas tadi.
Jadi seorang manajer harus memahami bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati di sekolah, sehingga ketika mendapati sesuatu bermasalah maka dia merujuk lagi kepada keyakinan kelas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Nah, coba kita perhatikan dari pertanyaannya. Jadi seorang manajer tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan rasa atau menunjukkan rasa kekecewaan kepada siswa, tidak, tapi dia dulu memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagi siswa yang melanggar. Kemudian berikutnya perkataan yang biasa diucapkan adalah kepada siswa yang melanggar, apa yang kita yakini, mungkin sudah meyakini beberapa keyakinan kelas sudah disepakati, mungkin siswa lupa saya melanggar. Kemudian pertanyaannya juga berikutnya, kalau kamu meyakininya, kamulah yang perlu memperbaikinya. Ini seorang manajer juga seperti itu. Ketika siswa bermasalah, maka kita harus meyakinkan siswa bahwa setiap yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Ketika melakukan kerusakan, maka kita memperbaiki atau mengganti. Jadi seorang manajer seperti ini tidak menghukum, tidak langsung memberikan betul-betul kekecewaan, baiknya melakukan diskusi pendekatan dan fokus dalam perbaikan. Kemudian berikutnya, ini manajer itu hasilnya ketika melakukan hal tersebut kepada siswa yang melanggar, maka justru menguatkan watak siswa, justru menguatkan karakternya sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia lakukan, terhadap masalah yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Ini seorang manajer. Karena kalau hanya sekedar menghukum, bisa saja dampaknya tidak terselesaikan, barangnya masih besar dan terbaik dan semacamnya, karena hukumannya tidak berimbas kepada apa yang telah diusahakan atau apa yang diakibatkan oleh perbuatan siswa. Kemudian berikutnya, kalau kita sebagai manajer maka mudah akan berkata ketika dia melanggar, misalkan merusak kipas angin, kemudian kita beri pendekatan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati harus bertanggung jawab. Kemudian ketika siswa sudah memahami yang bertanggung jawab, maka karakternya akan berubah. Maka dengan hal tersebut, maka siswa sendiri kan akan bertanya, kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini dan seterusnya. Jadi seorang manajer itu ini yang akan dihasilkan. Maka dari 5 posisi kontrol seorang guru, yang paling ditekankan adalah sebagai seorang manajer. Coba kita bawa lagi sedikit. Dampak pada murid. Jadi seorang murid ketika bermasalah dan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, maka murid akan bisa mengoperasi dirinya. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Karena kita tidak langsung keras, tidak langsung menjatuhkan jiwa dan perasaan, tapi kita melakukan pembicaraan, pendekatan dengan keyakinan, dan mereka akan tersadar dan bisa mengevaluasi dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Berikutnya lagi, bawah. Yang terakhir, mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, dalam dunia, yang berkualitas. Jadi ini yang kita harapkan kepada siswa kita adalah meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, sehingga ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, dia harus berusaha dengan cara-cara yang positif dulu. Namun ketika dia ditemukan, maka mereka akan sadar bahwa ketika saya melakukan negatif, maka saya akan melanggar keyakinan yang telah disepakati di kelas, di sekolah, dan tentu yang terpatri dan dibuang, sehingga tidak dari perilaku negatif. Maka ini kesimpulan adalah dari kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, menyelesaikan masalah dengan restitusi, dengan fokus dalam perbaikan, fokus dalam berkolaborasi juga dengan siswa, bagaimana dampak yang dia lakukan bisa diperbaiki dan bisa melakukan hal-hal positif yang
lainnya atau selanjutnya. Baik, berikutnya slide berikutnya. Sekitar saja. Ya, ini tadi ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Ya, karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan juga seorang manajer itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, selanjutnya. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mencipta identitas positif pada diri murid. Ya, jadi ini setelah kita pelajari kebutuhan dasar manusia, kemudian ketika kita mendapati siswa kita ingin meraih kebutuhan dasarnya dengan cara negatif, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah menjadi seorang manajer, memposisikan diri kita menjadi seorang manajer, ada tahap yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan sebuah masalah, yakni yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga fokus dalam memperbaiki, ya. Yang pertama adalah ketika siswa kita melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang negatif, yakni kita terlebih dahulu menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, lanjut saja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas jalan ke arah identitas yang sukses. Sini yang pertama, tahap pertama dalam menyelesaikan masalah. Tahap pertama ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika mendapati siswa ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara negatif, maka kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yang menstabilkan identitasnya dulu. Jadi, dengan bentuk pertanyaan, mungkin sebisa apa alasan kamu melakukannya? Ya, kenapa dibuat seperti itu? Ya, mungkin juga bisa kita tambahkan mungkin sebagai seorang manusia kita pahami bahwa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Mungkin juga dalam bentuk pertanyaan kita tanya siswa yang melanggar, mungkin apa alasan kamu melakukan seperti itu? Ya. Lanjut. Ini bentuk hal-hal yang bisa menstabilkan identitas seorang siswa yang bermasalah atau melanggar. Jadi kita yakinkan mereka bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Mungkin kita yakinkan mereka bahwa Bapak Ibu ini ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kita menstabilkan identitas siswa. Jangan sampai siswa itu merasa bersalah dan semakin terpuruk sehingga tidak ada perbaikan kepada dirinya. Karakternya tidak berubah, justru menjadi bisa memancing perbuatan negatif yang lainnya. Namun dengan menstabilkan identitas ini, maka kita bisa mempengaruhi siswa bahwa sesuatu yang terjadi, maka harus menjadikan dia sebagai pembelajaran.
dan kita harus bersikap baik pada diri sendiri. Kita harus memperbaiki apa yang kita lakukan. Berikutnya, setelah kita stabilkan identitas, maka kita berikutnya validasi tindakan yang salah. Kita harus yakinkan bahwa siswa itu melanggar adalah tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salahnya, karena kita sebagai guru atau orang tua harus merespon secara positif, secara proaktif, dan kita harus mengenali dan mengakui bahwa mereka melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhannya. Dengan cara beberapa pertanyaan, coba kita lihat slide-nya. Ini contohnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya. Dari kesalahan itu, kira-kira kenapa kamu melakukannya? Apa yang penting bagi dirimu? Berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kau butuhkan tanpa harus mengumpul. Jadi kita validasi tindakan yang salah dari yang mereka lakukan dengan bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini. Jadi kita carikan juga solusi-solusi yang lain. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan dasarnya apakah harus dengan cara seperti ini? Tidak ada cara yang lain yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan masalah atau kerusakan. Kemudian ketiga solusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita identitasnya, kita meyakinkan identitas, kemudian yang berikutnya kita validasi tindakan yang salah, maka ini tahap yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang telah disepakati dari materi tadi, sebelumnya ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, itu sebelumnya disepakati dahulu. Maka ketika siswa melanggar, maka diingatkan, ditanya lagi bagaimana keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi di sini menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi segitiga solusi yang terakhir adalah mengaitkan dengan keyakinan kelas yang disepakati. Mungkin di sana ada siswa yang lupa dengan keyakinan kelasnya, terbawa nafsu dengan ingin mencari kebutuhan dasarnya, sehingga seorang guru ketika mendapati setelah dia memvalidasi identitasnya, setelah dia validasi juga tindakan yang salahnya, maka yang terakhir dia harus mengingatkan kembali kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian dengan hal tersebut juga bisa memunculkan motivasi secara intensif dari diri siswa, bahwasanya saya harus menghindari perbuatan negatif ini karena ada keyakinan yang telah saya yakini, telah saya sepakati di sekolah, bahkan bukan hanya di sekolah, bisa terbawa di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarganya. Mungkin ini saja. Sudah selesai yang terakhir. Ada juga pertanyaan berkaitan dengan menjaga keyakinan. Bisa kita tanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas kita tanya semua. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kembali diingatkan pada siswa bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan bertentangan dengan keyakinan
apabila kita maka ingatkan kembali untuk menyentuh ya motivasi intrinsiknya untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan negatif yang bisa saja terjadi karena merupakan keyakinan yang tidak sesuai. Baik, ya mungkin cukup sampai sini. Apa saya percepat ya karena waktu sudah hampir jam 12 ya penjelasannya terlewat perlu ditangkap secara maksimal mungkin bisa ditanyakan. Kembali ke slide yang pertama, yang paling awal, yang Ustaz disampaikan. Iya, insya Allah lagi. Ya, jadi ini Bapak, Bu, saudara-saudara sekalian, materi kami hari ini terkait dengan budaya positif atau disiplin positif, mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, dengan beberapa cara yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang telah kami jelaskan tadi. Pertama disiplin positif, ya, sampai terakhir segitiga restitusi. Jadi inilah kegiatan destinasi kami sebagai tugas juga dari instruktur penggerak. Bahkan sekarang ini sementara direkam, ya, sekarang kita sementara merekam video dan akan di-upload di YouTube, kemudian dijadikan tugas dalam modul ini. Jadi ini sebagai informasi, mohon dukungannya setiap apa yang kami bisa share atau mengaitkan tugas kami dengan guru-guru yang kami mohon kerjasama. Pendidikan ini saya sudah bisa sampai bulan 11 dan sekarang masih di modul yang kelima, masih ada 5 modul lagi terus. Berikutnya akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami ditugaskan untuk mengimbasi guru yang ada di sekolah terkait apa yang kami dapat di pelatihan. Maka sebagai harapan bahwasanya semoga setiap ada undangan itu ya mohon kerjasama untuk bisa saling berbagi dan saling memberi masukan. Kami perhatikan di PTKI ini ya tidak sampai setengahnya yang hadir, cuma tidak sampai 10 orang. Padahal kami ada 20, berarti ada mungkin yang perlu kita berkolaborasi lagi sehingga bisa acara berikutnya lebih baik dan semua bisa terimbas dengan apa yang kami pelajari. Tentu banyak kekurangan yang tadi saya sampaikan. Ada materinya nanti ya kami akan share di grup. Materi ini slide-nya akan kami share di grup. Ya, insyaallah. Oke, cukup sudah tadi. Sudah bisa. Baik, saudara-saudara sekalian, kami ucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya bersama untuk bisa hadir di kegiatan kami ini sebagai perwakilan dari Bina Muda di CDP Angkatan 10. Semoga ini yang kami sampaikan ini yang bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu sharingnya tidak hanya sampai di sini saja, akan berlanjut terus, dan semoga tersebut bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Baik, itu selanjutnya kami silakan kepada para sekolah untuk agenda rapat. Ya, kita tutup kegiatan destinasi ini dengan doa tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.